Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pagi hari ini ya habis ngopi, saya mau update sekilas teman-teman. Ini adalah skill wajib trader anti FOMO. Trading santai cuan jos. Berani masuk, berani take profit, berani tambah barang, dan ya sekali lagi tidak FOMO. Kenapa ini saya bahas? Karena banyak sekali yang nanya, Pak, sampai di mana Pak saya harus take profit? Pak, di mana saya harus beli? Pak, ini turun Pak, gimana Pak? Seperti itu. Jadi di video ini saya akan memberikan tutorial singkat. Nih buat teman-teman nih, ini bener-bener singkat, ilmunya nggak susah ya teman-teman. Dan kalau teman-teman yang ikutin channel saya, ini sudah saya gunakan ya mungkin udah akhir-akhir ini sering banget. Udah ya mungkin udah 2 tahunan ini saya udah nggak pakai indikator lain. Saya hanya pakai ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan materi ya. Namun sebelumnya saya sampaikan, kalau teman-teman ditawari titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade, nggak usah digubris. Saya nggak buka layanan titip dana trading. Dan saya yakin teman-teman pinter-pinter lebih baik belajar trading sendiri daripada titip dananya ke orang dan juga belum tahu itu dikemanain seperti itu ya. Oke, kita langsung ke materi teman-teman ya. Baik, Pak. Apa sih Pak yang mau dikasih ke video kali ini ya. Ini masih seputaran Fibonacci teman-teman. Tapi saya rasa masih banyak yang nggak paham. Makanya kok banyak sekali yang PM saya, Pak gimana Pak saya entry-nya seperti itu. Nah, ini adalah Zilliqa USDT. Kalau kemarin saya bahas ke teman-teman, ini analisa technical Zilliqa cryptocurrency ya. Ini adalah lanjutannya. Pak, kenapa masih dilanjut ya? Masih dilanjut, barangnya masih bagus. Jadi teman-teman, ini saya akan ceritakan dulu tentang Zilliqa ini. Ini adalah Zilliqa Daily. Zilliqa Daily teman-teman, saya clearkan dulu aja deh, biar teman-teman nggak pusing. Jadi, Zilliqa ini ceritanya, Zilliqa ini kan ceritanya dia sebelumnya naik, ya sebelumnya naik terus turun. Ya, ini sebenarnya naik. Setelah naik, dia kan retracement-nya lama banget teman-teman. Turunnya nih dari kapan nih? Dari Mei 2021, terus ke sini pun juga Juli 2021 masih naik lagi, naik turun seperti itu. Sampai terendahnya kemarin 25 Februari 2022, baru kemudian break teman-teman. Nah, di sini apa sih Pak yang mau dikasih tahu? Fibonacci teman-teman. Masih seputaran Fibonacci. Kenapa Fibonacci? Karena ini ilmu yang benar-benar ngebuat teman-teman itu bisa ini loh, bisa seperti yang di judul tadi ya. Seperti di judul tadi yaitu anti FOMO, tradingnya santai tapi cuannya jos seperti itu. Ya, baik di sini ceritanya Fibonacci itu adalah satu ilmu trading yang bisa kita gunakan untuk melihat support resistan, teman-teman. Support resistan. Jadi saya kasih tahu dulu, ini ZIL dalam trennya dia ya. Ini dalam trennya naik dia, ini saya cerita dulu tren dulu sebelumnya. Dalam tren ini kan saya mengambil awal tren ya, kasarannya kita ambil dulu titik yang di sini ya teman-teman. Ini titik yang datar, ini juga titik datar, kita ambil terendahnya ya, saya anggap di sini. Ini adalah swing low dan ini adalah swing high. Swing low adalah titik yang tidak ada yang lebih rendah dari titiknya. Ini basicnya seperti itu penentuannya, titik yang tidak ada yang lebih rendah dari titik yang saya lingkar ini, dan ini adalah swing high, titik yang tidak ada yang lebih tinggi dari titik yang saya lewatin. Ini dalam tren naik teman-teman. Tren naik itu akan terkoreksi. Ini adalah major trend atau tren utama ya. Ini adalah major trend atau tren utama, dan di dalam tren ini dia sempat telah ketemu resistannya, maksud saya swing high-nya atau titik tertingginya dan kemudian turun. Nah, setelah seperti ini kita sebut sebagai swing high atau titik yang tidak ada yang lebih tinggi dari setelahnya. Ini dalam tren naik ini, dia retracement. Retracement-nya adalah ke bawah, teman-teman. Retracement-nya ke bawah. Nah, di dalam tren kenaikan itu kita bisa pasang Fibonacci-nya, teman-teman. Dari titik yang terendah seperti ini, kita tarik. Penjelasannya adalah bahwa dalam tren dia naik,
Dia ketemu swing high dan kemudian dia terkoreksi. Terkoreksi atau retracement ya. Karena retracement itu adalah penjejakan kembali gerakan naiknya, maka retracement itu nolnya ada di atas. Tren utamanya adalah naik, retracement-nya adalah ke bawah, dan retracement itu dalam persentase teman-teman ya, 0,23,6% di sini, ini sebagai supportnya yang pertama, dan 38,2 sebagai support yang kedua. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan 50 retracement sebagai support yang ketiga. Terus kemudian 61,8 support keempat, dan di bawahnya ada 78, ini boleh dipakai boleh enggak, dan ada di bawahnya 100. Kalau 100 itu berarti secara tren dia sudah habis seperti itu. Nah, di sini akan saya gambarkan pentingnya tentang Fibonacci teman-teman ya. Pentingnya Fibonacci yang teman-teman harus perhatikan. Ini saya geser dulu. Kalau teman-teman punya satu tren, satu barang yang ini seperti ini misalkan. Dia konsolidasi. Nah, di dalam dia konsolidasi, dia ada break ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat di sini ketika barang teman-teman ini ada mulai turun. Nah, di sini teman-teman kan seperti tadi ceritanya ngambil awal tren sebagai apa? Sebagai swing low. Dan di sini akhir tren sebagai swing high. Ini adalah swing low. Swing low atau awal dari tren naik. Dan ini adalah swing high atau akhir dari tren naik. Ini tandanya adalah tidak ada titik yang lebih rendah. Jadi saya kasih V seperti ini. Ini tandanya tidak ada titik yang lebih tinggi. Sehingga saya kasih A seperti ini. Nah, dalam tren dia naik teman-teman. Ini yang penting teman harus perhatikan. Kita tarik Fibonya seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika barang yang teman-teman pantau itu trennya naik seperti ini, dan dia ngebentuk satu swing high di sini, terus dia terkoreksi turun, maka perhatikan titik turunnya. Saya membagi atau Fibonacci membagi tren turun itu atau retracement itu dalam 3 jenis, yaitu yang apabila terkoreksi hanya sampai 23 dan 38, dan apabila terkoreksi sampai 50, dan apabila terkoreksi lebih dari 50. Apabila satu barang teman-teman itu terkoreksinya hanya dalam tren naiknya ini, terkoreksinya dia hanya sampai 23 dan mantul ke atas, atau terkoreksi hanya sampai 38 dan mantul ke atas, maka ini disebut koreksi ringan, teman-teman. Koreksi ringan, dan trennya adalah kuat. Karena dia ketika dia turun, dia hanya terkoreksi sampai 23 dan 38. Ini penting teman-teman perhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kasih warna merah. Apabila satu barang itu dalam tren dia naik yang merah, dia terkoreksi turun yang merah, maka dan apabila koreksinya dia itu umumnya koreksi dia itu atau umumnya barang koreksi itu di 50. Kalau dia terkoreksi sampai 50, ini sebenarnya juga masih wajar, teman-teman. 50 retracement itu adalah separuh dari tren naik. Tren naik yang berawal dari sini, berakhir di sini, separuhnya adalah di 50. Nah, 50 ini adalah umumnya orang antri. Bisa dapat, bisa enggak? Karena kalau dia kebetulan dapat yang koreksi ringan, dan trennya lanjut kuat naik, maka antri di 50 nggak dapat. Tetapi dalam kondisi marketnya mungkin ya ini apa ya istilahnya, marketnya lagi bearish atau news yang keluar kuat sekali, bisa jadi teman-teman antri di 61 ini di 50 ini dapat. Tapi ini nggak sering ya teman-teman, karena biasanya kalau suatu tren itu yang naiknya kuat itu koreksinya kadang hanya sampai di 23, bahkan 38 nggak sampai. Teman-teman silahkan cek. Dalam tren-tren itu banyak sekali yang terkoreksi hanya sampai 23, bahkan 38 nggak sampai. Jadi lanjut naik lagi. Jadi yang pertama jenis koreksi ringan, yaitu koreksi yang hanya sampai 23 dan 38. Yang kedua koreksi normal atau biasa, sampai 50. Bisa lanjut naik Pak? Bisa. Yang ketiga adalah teman-teman, koreksi dalam tren naik, apabila terkoreksinya dia ngelewatin 38 retracement, closingnya, jadi closingnya barang 38 retracement dengan volume
itu biasanya dia bisa nyampe ke 61 atau lebih dari 50. Nah, koreksi jenis ketiga ini teman-teman. Koreksi jenis ketiga ini yaitu yang dalam tren naiknya koreksinya dia tembus atau closing time-nya, closing candle-nya dia di bawah 38, dia ada target ke 61 dan apabila koreksi itu sampai 61 ini termasuk koreksi yang ekstrim. Ekstrim koreksinya. Pak, bisa naik nggak kalau koreksi itu sampai 60? Bisa. Tetapi ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan, ya. Kalau suatu barang itu dia tidak kuat di 38, ini saya garis di sini ya teman-teman. Ini 38. Ini adalah perpanjangannya dari ini, 38 retracement, dan yang di bawah 61. Ya, 61. Di tengahnya ada 50. Jadi suatu barang apabila closingnya dia tidak kuat di bawah 38, maka ada target dia sampai ke 61 retracement. Ini banyak sekali terjadi. Kalau suatu barang itu koreksinya sampai lewat dari 50 sentuh 61, itu koreksinya ekstrim. Tadi saya lanjutkan pertanyaannya, Pak, bisa naik lagi nggak yang 61 itu? Bisa. Tetapi apabila dari 61 itu mantul, walaupun bisa juga overshoot sedikit ke bawah 61 teman-teman. Walaupun dia mantul dari 61, itu teman-teman harus perhatikan level di 38 karena ada kemungkinan dia target minimumnya di 38 di sini, dan apabila nanti dia naik lagi pun, kalau dia nggak kuat lagi, kemungkinan dia akan turun dan targetnya tetap ke sini lagi. Jadi sementara akan bermain di area ini. Nah, ini kalau yang koreksi ekstrim. Jadi saya bilang, ada 3 hal. Yang pertama, kalau koreksi ringan, peluang naiknya masih besar atau tren naiknya masih besar. Yang kedua, kalau koreksi biasa, masih ada juga peluang naik, tapi tidak sebesar yang ini tadi, yang ringan. Karena ada resistan 38 dan 23. Kuncinya adalah di 38 bisa lanjut lagi naik nggak? Di 23 bisa naik lagi nggak? Terus yang ketiga, kalau koreksi ekstrim, teman-teman nggak usah berharap banyak dulu, karena dia akan bermain di 61, ya, di 61, 38. Kalau nggak kuat, atau kalau kuat naik ke 23, ya, tapi kembali lagi turun, dan masuk lagi ke 38, maka targetnya tetap ke 61, dan dia selamanya akan membuat satu sideways di situ sebelum dia mampu break dengan volume. Jadi seperti ini. Ini kalau yang koreksi yang jenis ketiga atau ekstrim. Nah, disinilah nanti teman-teman itu harus ngelihat barangnya seperti apa sih, sedang seperti apa, seperti itu. Contohnya, Pak. Oke, contohnya ke sini aja. Ini adalah daily dari Zilliqa. Daily dari Zilliqa. Pak, daily Zilliqa coba ditarik Fibo-nya, Pak. Kalau daily nggak begitu jelas ya, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru sekitar 7 candle, tapi nggak apa-apa. Saya gambarin. Kita tentuin dulu Zilliqa ini swing low-nya di sini, karena ini adalah titik yang paling rendah, yang tidak ada titik yang lain yang lebih rendah. Kemudian ini tertingginya. Jadi kita tentuin dulu 2 titik teman-teman ya. Kita tentuin dulu 2 titik. Yang terendah itu di 478, yang tertinggi di 3150 ya. Kita garis dulu 3150. Nah, kita udah dapat nih 2 garis nih. Ini swing low, ini swing high. Kita tarik Fibo-nya teman-teman. Kita tarik Fibo-nya seperti ini. Nanti perlu kita netkan dulu. Nah seperti ini. Ini kalau yang buat teman-teman yang nanya, Pak, Zilliqa gimana Pak update sekarang? Zilliqa seperti ini ya. Dalam tren dia naik sampai dari 478 ya, dari 478 sampai 3150. Dalam tren dia naik ini, teman-teman. Dalam tren dia naik ini, dia terkoreksi ke 23,6 dan ke 38 belum. Kalau ngelihat bahasan saya tadi, saat ini koreksinya dari si Zilliqa ini baru sampai 23. Artinya dalam tren dia naik ini, koreksinya baru 1, baru ke 23. Baru ke 23, Pak. Kalau ke 23 berarti dia termasuk koreksi ringan. Kuncinya nanti apabila dia mantul dari 23, ataupun misalkan dia sampai 38 dan mantul, karena di 23 sampai 38 ini masih ringan semua teman-teman koreksinya. Kalau misalkan Zilliqa ini nanti lanjut lagi dari 2500
atau di 23,6 dan lanjut ke atas break dari ini 3151, maka tren naik dari Zilliqa ini adalah kuat. Jadi saya masih pegang barang Zilliqa ini dan saya masih memantau juga kekuatan dari si Zilliqa ini bagaimana, seperti itu. Cara mantau kekuatannya gimana, Pak? Ya sekali lagi kembali ke bahasan saya tadi. Zilliqa selama terkoreksi ini di berapa saja gitu. Jadi kuncinya tadi kan Zilliqa koreksinya di berapa? Oh, koreksinya tadi di ini, Pak, di 23 aja misalkan gitu. Atau yang memang kan di sini prakteknya kan Zilliqa ini koreksinya hanya sampai di 23 aja kan. Jadi ya yang di sini. Zilliqa kan koleksinya sementara hanya sampai 23 ya. Di sini saya simpulkan bahwa Zilliqa masih cukup kuat tertahan di 2520. Itu adalah support yang pertama. Ini adalah support yang pertama, teman-teman. Ini support yang pertama. Dan nanti kalau misalkan dia nggak kuat turun, perhatikan teman-teman di 2130. Pak, ini nggak detail, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, nggak apa-apa. Ini kan daily chart, jadi mungkin teman-teman nggak bisa detail. Saya bawa ke 4 jam. Nah, ini lebih detail ya, teman-teman. Saya cari dulu titik yang paling rendahnya untuk membuat swing low-nya. Saya cari di 478 ya, teman-teman. Tadi sekitar, atau ya 478 lah, sekitar itu. High-nya di sini. High-nya di sini. Oke. Pak, di sini ada 2 tren, Pak. Iya, 2 tren, betul. 2 tren, tapi di sini kan yang kita gunain yang terakhir. Jadi dari sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, jelas kan teman-teman di sini bisa ngelihat sebenarnya ini ada 2 tren, tapi kan satu trennya udah kelewat juga ya. Yang tren kecil ini udah kelewat, jadi saya nggak bahas yang itu. Tapi kalau teman-teman mau saya bahas nggak apa-apa juga. Jadi saya gunain yang tren besar ini. Dalam tren besar ini Zilliqa, ya, dalam tren dia naik Zilliqa ini, teman-teman. Dia terkoreksi sampai 23. Jadi tadi kan saya cerita, dalam tren dia naik kalau terkoreksi sampai 23 dan mantul, atau dalam tren naik ini terkoreksi sampai 38 dan mantul, maka ini koreksi ringan. Dan apabila nggak jebol di 38 mantul break dari 3150, ini trennya adalah kuat. Jadi kuncinya di 38, pokoknya sekarang kuncinya di 38. Saat ini pun dia di 23 masih belum jebol. Masih bertahan di situ. Nah, oke. Kalau seandainya si Zilliqa ini dalam tren naik ini terkoreksinya dia ngelewatin 38, sangat mungkin, Pak, mungkin. Apalagi kalau misalkan closingnya dia di 38 ini meyakinkan, closingnya tidak kuat secara meyakinkan di bawah 38, maka targetnya ke 61, teman-teman. 61 di sini, dan 61 pun juga di sini ada di main area. Ya, saya sih nggak berharap ke situ ya, karena itu kan harga saya kan di sekitar 1300-an. Kalau nanti ekstrim berlebihan di situ, kunci saya di 38. Kalau di 38 mungkin saya exit posisi saya. Sementara sih 38 belum kejebol, sementara masih bertahan di sekitar 23 ya, saya masih santai. 23 retracement tuh di 2500. Tapi kalau misalkan jebol di 21, 2120 saya akan clear posisi, teman-teman, karena 38 tuh ada kemungkinan target ke 61. Itu hafalan Fibo. Pak, tadi kan Bapak sempat bahas ini, koreksi sampai 50 pun mungkin. Ya benar, dan di 50 ini juga ada ini, teman-teman. Di 50 juga ada support. Jadi kalau misalkan jebol, saya kan trail stop saya di 38 retracement atau di 2200-an, teman-teman. Kalau misalkan di situ jebol, saya clear posisi, saya tetap akan memantau di 50 retracement. Karena kalau misalkan di situ ada konsolidasi dan mulai naik lagi, bisa jadi saya repositioning di situ. Seperti itu aja, teman-teman. Jadi, Pak, inti dari ceritanya apa sih? Inti dari ceritanya, teman-teman, dengan menggunakan Fibonacci, itu teman-teman tahu suatu koreksi itu apakah termasuk koreksi yang ringan, yang koreksinya sampai 23 sampai 38 dan tidak pernah turun dari 38, ataupun koreksi normal, ya. Koreksi normal itu hanya sampai 50-an retracement. Kalau yang ringan tadi sampai 23 dan 38 ya, teman-teman. Dan kemudian koreksi ekstrim. Koreksi ekstrim
bila melewati lebih dari 50 retracement. Ya, di sini ada sekitar 61 retracement. Kalau mantul, beda-beda ceritanya. Kalau di koreksi ringan, pantulannya biasanya masih akan naik lanjut, trennya masih akan lanjut kuat. Ya, koreksi sampai 23, 38, trennya masih akan lanjut kuat. Kalau koreksi 50, bisa lanjut lagi dengan catatan 38, 23 harus bisa dijebol juga. Dan apabila koreksinya sampai 61, ini teman-teman harus berhati-hati. Karena di koreksi 61 retracement ini, ada kemungkinan barang ini hanya akan sideways sementara dulu. Yaitu di 61 sampai 38. Kalau misalkan dia naik jebol, kuncinya harus di high-nya harus bisa dilewati. Jadi dengan seperti ini teman-teman bisa ngatur diri mau FOMO atau enggak. Oh, saya kemarin mau hajar kanan, mau beli di sini. Enggak usah. Karena setiap barang itu akan ada retracement. Dan antri retracement-nya di mana, Pak? Ya kalau teman-teman ngelihat ini barang secara tren cukup kuat dan mungkin ada news yang bagus, seperti Zilliqa, ya mungkin antrinya jangan ekstrim. Jangan di 50, di 23, 38. Loh Pak, itu kan masih tinggi. Betul, masih tinggi. Tetapi di sini kan kita bisa mengatur money management ya, teman-teman. Jangan semuanya antri juga 100% di 23. Misalkan teman-teman antri di sini 25% ya. Kemudian yang di bawah di 50 misalkan. Atau di 38, 25%. Baru nanti kalau misalkan dia lewat 50 atau 60, baru teman-teman ngelihat nambah 50. Tetapi dengan catatan ini kalau misalkan dia ada candle reversal. Kalau enggak, ya teman-teman harus hati-hati. Ini adalah satu bentuk money management. Ya, jangan all in. Saya kemarin masuk di Zilliqa ini enggak all in. Saya masuknya 50%. Dan sebagian saya masukkan ke Zilliqa, Hedera Hashgraph. Tetapi ketika ngelihat Hedera Hashgraph enggak bergerak, saya cut Hedera Hashgraph rugi. Ya, rugi sedikit, saya masukkan semua ke Zilliqa. Seperti itu. Dan sampai akhirnya berkembang dengan lumayan lah seperti itu. Sekitar hampir 100%. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ya. Supaya kalau trading itu jangan FOMO. Ini adalah skill wajib ya. Bahasanya cuma sekitar Fibonacci. Ini bahkan nggak pakai news teman-teman. Jadi memang saya nggak sempat untuk ngoprek-oprek news seperti itu ya. Kalau sempat aja, kalau nggak ya nggak. Tapi ini cukup powerful, apalagi kalau misalkan teman-teman membaginya atau menjalankan trading ini dengan Fibo tadi kan, terus dengan money management ya, dengan money management dan juga dengan memperhatikan tanda-tanda volumenya seperti itu. Jadi ketika naik harus didorong oleh volume, ketika dia terkoreksi volumenya harus kecil, ketika naik lagi harus volumenya besar, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, baik demikian dari saya, Surya Misritan Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.